Oh Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi saudara-saudari, beban saya pagi ini ada di alinea yang terakhir. Kita baca alinea yang terakhir. Saya akan membacakannya. Saudara-saudari boleh mute mic-nya. Kita akan mulai persekutuan kita. Amin. Ya, alinea terakhir, kita jangan berpikir bahwa hanya para rasul yang memadai sebagai minister perjanjian yang baru. Kita semua adalah orang-orang yang meministrikan, dan Allah telah menjadikan kita mampu untuk meministrikan. Allah telah menjadikan kita minister yang mampu, bukan dari perjanjian yang tertulis, tetapi dari perjanjian roh. Oleh karena itu, apapun yang kita beritakan atau ajarkan, haruslah firman yang disusun oleh roh itu. Ya, jadi memang ada dua cara untuk kita membicarakan FKKP hari ketiga ini, yaitu dengan memeriksa Paulus, bagaimana Paulus dijadikan sanggup oleh Tuhan. Cara kedua adalah melihat bagaimana kita disanggupkan oleh Tuhan. Ya, kalau waktunya banyak kita bisa bahas keduanya, tetapi beban saya hari ini adalah judul FKKP kita minggu ini, tunaikanlah ministrimu. Ini bukan untuk Paulus saja, ini untuk kita. Makanya saya langsung berfokus saja kepada alinea yang terakhir ini ya, saudara-saudari. Amin. Jadi FKKP kita minggu ini mendorong kita untuk menunaikan ministri kita. Tunaikanlah ministrimu. Nah, perhatikan saudara-saudari, judul ini bukan untuk para rasul, para nabi, pemberita Injil, gembala-gembala atau pengajar-pengajar. Ya, memang ini untuk mereka, tetapi bukan untuk mereka saja. Khususnya pagi ini, ya, saya ingin mengajak kita semua menunaikan ministri kita. Dan memang Efesus 4 ayat 11 sampai 12 kita sudah bahas kemarin bahwa yang membangun tubuh Kristus secara langsung adalah semua saudara-saudari. Ya, para rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar yang dimaksud di sini, orang-orang berkarunia, itu memperlengkapi kita. Ya. Jadi tunaikanlah ministrimu. Pagi hari ini ditujukan kepada kita semua, bukan kepada orang-orang berkarunia. Bebannya pagi ini ya, ini adalah untuk jemaat, semua jemaat yang diperlengkapi oleh orang-orang berkarunia. Tunaikanlah ministrimu. Ini adalah perkara korporat, saudara-saudari. Karena kalau secara alamiah kita mendengar judul ini, tunaikanlah ministrimu, secara alamiah mungkin kita berpikir, oh,
saya ini punya karunia apa ya, gitu. Apakah saya ini seorang rasul, nabi, atau pemberita Injil? Apakah saya seorang gembala dan pengajar? Jikalau ada yang memikirkan semacam itu sangat kemungkinan besar itu alamiah Anda itu. Ya. Saudara-saudari, kalau memang Anda adalah salah satu dari orang-orang berkarunia itu, maka itu akan dirasakan bukan oleh diri Anda sendiri, tetapi pertama-tama itu dirasakan juga, diketahui juga oleh saudara-saudari di lokal Anda. Kemudian kalau Anda memang dikaruniai untuk menjadi berkat bagi lokal-lokal lain, seperti Paulus berkeliling ke lokal-lokal lain, maka karunia itu bukan hanya diketahui oleh diri Anda sendiri, melainkan semua gereja-gereja lokal juga akan tahu, akan merasakannya. Jadi Anda harus memiliki konfirmasi pertama-tama di gereja lokal Anda. Kedua, gereja-gereja lokal lainnya pun bisa merasakan karunia Anda sebagai orang-orang berkarunia yang memperlengkapi jemaat. Jadi jangan asal Anda sendiri ya merasa bahwa diri Anda adalah seseorang sebagai salah satu orang-orang berkarunia. Jangan hanya Anda sendiri yang tahu. Kalau Anda sendiri yang tahu, stop dulu, rem dulu, tunggu konfirmasi dari gereja lokal dan lokal-lokal lain. Maksud saya berbicara seperti ini adalah supaya kita bisa menunaikan ministry kita dengan sejati. Pagi ini saya tidak mau membicarakan tentang orang-orang berkarunia. Saya ingin membicarakan tentang jemaat, seluruh saudara-saudari yang diperlengkapi oleh orang-orang berkarunia. Harus menunaikan ministrimu, ya. Tunaikanlah ministrimu. Apa ministrinya? Ya, kita sudah membahas kemarin, satu-satunya ministri adalah membangun tubuh Kristus oleh penyaluran hayat. Nah, jadi ada satu pertanyaan, saudara-saudari. Ministri pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudari, ini tugas kita semua, jemaat-jemaat yang diperlengkapi oleh orang-orang berkarunia. Pertanyaannya, di mana kita melaksanakan ministry ini? Nah, itu pertanyaannya. Di mana kita bisa menunaikan ministry kita? Apakah Anda pergi keluar sendirian, cari orang-orang keliling, cari orang-orang, beritakan Injil? Apakah seperti itu? Apakah Anda berdoa di kamar sendirian, lalu Anda mulai berkeliling, mencari orang, memberitakan Injil? Secara alamiah, pemikiran kita mungkin seperti itu. Tetapi ini ministry perjanjian baru, saudara-saudari.
Ministry Perjanjian Baru itu adalah ministry korporat. Semua anggota berfungsi. Ya. Memang pertanyaan ini bisa banyak jawabannya. Di manakah kita menunaikan ministry kita? Jawabannya bisa banyak. Tetapi beban saya pagi ini, saya ingin saudara-saudari meministrikan ministry ini di dalam penghidupan gereja lokal Anda, di dalam sidang-sidang. Ya, pertama mulai dari sidang-sidang rumahan. Kemudian kita maju sidang-sidang kelompok yang lebih besar. Kemudian baru sidang-sidang besar. Di sanalah saudara-saudari kita menunaikan ministry kita. Anda cari orang baru? Bagus. Anda berkeliling cari orang baru? Sangat baik. Tetapi apa yang harus Anda lakukan? Dengan orang baru itu Anda melaksanakan sidang rumahan, ya. Itulah cara kita menunaikan ministry kita. Ya, kita punya dua sasaran. Saudara-saudari yang sudah bersidang di tengah-tengah kita. Kemudian orang-orang baru. Keduanya sama. Kita memulai ministry kita, merawat mereka di rumah-rumah mereka. Di sanalah kita memulai ministry kita, saudara-saudari. Ya, kalau suami istri sangat baik, bisa berdua, bisa masuk kemana saja, ke yang muda, ke yang tua, saudari atau saudara. Suami istri itu bisa fleksibel. Ya, tetapi kalau tidak ada kesempatan suami istri, cari rekan 1 atau 2 orang. Tunaikanlah ministrimu. Ya, karena judul kita ini cukup keren sih, ya. Tunaikanlah ministrimu. Wah. Saking kerennya judul ini, bagi saudara-saudara tertentu mungkin membangkitkan alamiah untuk, wah, saya akan menunaikan ministry saya seperti Rasul Paulus, gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Bagi saudari-saudari yang mungkin merasa lemah, rendah diri, ini bukan buat saya, terlalu berat. Judul ini bisa seperti itu nanti penerimaannya. Makanya saya berbeban untuk memberitahu di mana Anda bisa menunaikan fungsi Anda, ministry Anda. Ya, pertama-tama di rumah-rumah. Kemudian gereja lokal Anda pun juga punya sidang-sidang kelompok, yaitu yang dihadiri oleh saudara-saudari yang sudah melewati masa-masa yang cukup dalam sidang-sidang rumahan. Sudah nampak 1-2 hal, sudah menerima beberapa wahyu, ya, damba lebih di sidang-sidang kelompok. Anda pun harus berfungsi di sana, hadir di setiap sidang-sidang kelompok. Ya, Anda menjadi seorang anggota tubuh yang hidup, menunaikan fungsi Anda. Akhirnya Anda berfungsi di sidang-sidang besar. Dan di sidang-sidang besar ini juga, saudara-saudari, janganlah berpikir bahwa berfungsi itu hanya berbicara, berbagi nikmat, bertutur sabda. Bukan, saudara-saudari.
Tunaikanlah ministry itu terjadi di sidang-sidang, bukan hanya orang berbagi nikmat atau bertutur sabda. Tetapi semua, kalau ada 200 orang dalam sidang, 200 orang itu berfungsi. Kalau ada 500 orang dalam sidang pemecahan roti, 500 orang itu berfungsi. Kalau kita berkumpul bisa sampai puluhan ribu itu ya, setahun sekali itu di Taiwan. Bisa sampai 40.000 orang. 40.000 orang itu berfungsi. Itu ya. Bukan hanya orang yang bertutur sabda. Ya, coba baca saudara-saudari 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Tetapi saya ingin membacakannya menurut terjemahan langsung. Dikatakan, bila mana kamu berkumpul. Ya, berapa banyak ya? Mau 100, 200, puluhan ribu. Bila mana kamu berkumpul. Ya. Hendaklah tiap-tiap orang. Ya, saya membacakan dari terjemahan langsung ya. Dikatakannya begini, hendaklah tiap-tiap orang mempunyai mazmur, saudara-saudari. Mempunyai pengajaran. Kalau pengajaran mungkin orang-orang yang bertutur sabda. Itu hanya beberapa orang saja. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mempunyai mazmur. Ini harus semua. Ya. Ketika acara berkidung, saudara-saudari, saya sering memperhatikan di sidang baik di lokal sendiri maupun di lokal-lokal lain. Banyak yang mati, saudara-saudari. Banyak yang mati ketika berkidung. Tepuk tangannya lemes, mukanya memble. Oh Tuhan Yesus. Iblis pasti senang melihat orang-orang macam ini berkidung. Lemas. Mana bisa mempermalukan iblis. Ya mungkin mulutnya komat kamit mengikuti irama musik. Tetapi dia tidak bermazmur. Mungkin dia berkidung tapi tidak bermazmur. Saudara-saudari, setiap sidang mulailah dari yang kecil ini. Bagaimana Anda bisa menunaikan ministry yang lebih besar kalau yang kecil macam ini aja? Anda begitu loyal. Cuman heran gitu ya. Heran sekali. Ada beberapa saudara berkidung mati, tapi begitu disuruh bagi nikmat semangat. Wah, aneh ini, saya agak aneh sama yang seperti ini. Itu berarti bagi nikmatnya itu sumbernya dari mana itu? Ya, yang normal itu ketika kita baru bangun pagi, kita sudah melatih roh. Mungkin di rumah ada masalah, dibereskan dengan Tuhan, dengan saudara-saudari di rumah. Kita datang ke sidang-sidang dengan roh yang sudah dipersiapkan. Di sepanjang jalan kita terus menyeru, melatih roh. Masuk sidang, berkidung, bermazmur. Wah, roh kita membara. Seharusnya seperti itu. Cuman ya, saya pun juga seperti itu, saudara-saudari. Mengalami, ya, malu kalau sekarang ingat. Ya, bahkan sampai sekarang pun sering kali seperti itu. Di rumah ada masalah, enggak segera membereskan, datang ke sidang, pasti loyo. Ya, seperti itu. Jikalau seperti itu, kalau dia dibereskan dulu dengan Tuhan, tidak dibarakan dulu rohnya, oh sama sekali nggak bisa bicara, nggak bisa tutur sabda, nggak bisa. Cuman ya itu aneh, ada yang cukup aneh, yaitu ketika doa baca, ketika berkidung, memecahkan roti,
tidak berdoa, loyo, lemas, tapi begitu bagi nikmat hebat gitu ya. Nah, ini agak aneh. Seharusnya tidak seperti itu. Yang bagi nikmat itu atau bertutur sabda hanya sedikit. Paling beberapa orang kesempatan, tidak bisa terlalu banyak. Makanya perlu sidang-sidang rumahan tuh di situ. Ya, jadi tunaikanlah ministrimu, itu terjadi di sidang-sidang, saudara-saudari. Pertama-tama Anda harus berfungsi di sidang-sidang rumahan. Anda harus punya sidang-sidang rumahan, saudara-saudari. Minimal di rumah Anda sendiri. Kemudian carilah satu rumah di mana Anda bisa merawat saudara-saudari tertentu di rumah itu. Milikilah satu sidang kelompok untuk menuntut kebenaran lebih lagi. Di sanalah Anda menunaikan fungsi Anda. Kemudian di sidang-sidang besar, mulailah dari bermazmur. 1 Korintus 14 ayat 26, dimulai dari bermazmur. Hendaklah tiap-tiap orang mempunyai mazmur. Mazmur di sini bisa memproklamirkan, mendoa bacakan, ya, saling bersahut-sahutan, ya. Oh, saya sungguh sangat berkesan di beberapa lokal tertentu. Ya, acara kidung-kidung mereka begitu hidup. Saudara-saudari saling bersahut-sahutan. Kidung mereka benar-benar penuh dengan mazmur. Semua berfungsi. Luar biasa. Dimulai dari ini, saudara-saudari. Semua terlibat. Ya, jangan merasa bahwa Anda ini seorang pengerja di gereja lokal. Duduk paling belakang. Dia menyaksikan saudara-saudari bermazmur. Merosot itu, saudara-saudari. Ya, setelah itu bagi saudara-saudari yang memang ya ada sedikit karunia berbicara, berbicaralah. Ya, berbagi nikmat, bertutur sabda. Sebetulnya semua bisa sebetulnya, asal mau berlatih, ya. Jadi 1 Korintus 14 ayat 26 itu seperti itu, ya. Jadi tunaikanlah ministrimu. Diakhiri dengan kata-kata apa di dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ya. Bila mana kamu berkumpul, yang seorang mempunyai mazmur, seorang mempunyai pengajaran, seseorang mempunyai wahyu Allah, ya, itu menurut teks aslinya, ya. Lalu ada yang mempunyai bahasa lidah. Nah, untuk bahasa lidah di sini pemahamannya itu apa? Jangan bisu, gunakan lidahmu. Karena teks aslinya ini adalah bahasa lidah, bahasa manusia yang dapat dipahami. Jadi gunakan lidahmu, jangan bisu. Gitu. Itu ya maksudnya. Dan semuanya itu harus digunakan untuk membangun, ya. Jadi diingatkan kembali Efesus 4 ayat 11 dan 12, orang-orang berkarunia itu memperlengkapi jemaat, orang-orang kudus, saudara-saudari semuanya, bagi pekerjaan ministri, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Jadi 1 Korintus 14 ayat 26 itu penerapannya. Semuanya digunakan untuk membangun. Membangun apa ya? Membangun tubuh Kristus. Jadi disinilah tempat kita menunaikan ministri kita. Ya, jangan lagi berpikir, oh saya harus pergi keluar, beritakan Injil. Ya, mungkin kemana-mana kita beritakan Injil. Bahkan mungkin sampai keluar kota, keluar negeri. Padahal tempat
tempatnya itu sebetulnya itu di lokal Anda, saudara-saudari. Ya. Kalau memang Anda adalah seorang rasul yang diutus Allah, gereja lokal Anda pasti akan mengkonfirmasi itu. Lokal-lokal lain juga pasti akan mengkonfirmasi itu. Jangan percaya diri. Jangan hanya Anda sendiri yang tahu bahwa Anda itu seorang rasul atau nabi. Jangan. Semua saudara-saudari pun harus tahu, ya, khususnya beberapa saudara-saudara di depan yang berada di lokal Anda. Ya, cuman sungguh sayang ada yang justru tidak menghargai, ya, saudara-saudara di lokal sendiri karena merasa Tuhan mengangkat dia sebagai rasul, nabi, pengajar. Ya, hanya dia sendiri yang tahu, ya, bahwa dia adalah rasul, nabi, pengajar. Ini tidak normal. Ya, setiap rasul itu dirasakan fungsinya oleh semua lokal. Dikonfirmasi. Saya mengulangi ini adalah untuk menekankan bahwa tempat kita menunaikan ministry, pertama-tama dalam penghidupan gereja di lokal Anda, dalam sidang-sidang, sidang rumahan, sidang kelompok, sidang-sidang besar. Mulai dari berkidung, Anda berfungsi. Ya, roh dibarakan. Kemudian Anda berbagi nikmat. Itu semua akan membangun gereja lokal Anda. Jikalau semua berfungsi seperti ini, luar biasa pembangunan yang akan terjadi di lokal Anda. Jangankan semua, 30% saja berfungsi seperti ini. Luar biasa, saudara-saudari. Jangan ada 30%, 10% aja berfungsi seperti ini. Oh, pasti diberkati lokal-lokal Anda. Tunaikanlah ministrimu, saudara-saudari. Ya. Nah, saudara-saudari, saya ingin membacakan perkataan saudara kita di pelajaran hayat 1 Korintus, berita yang ke-57. Ya. Dikatakan di sini, saudara-saudari simak saja ya, saya tidak tahu halamannya di mana karena saya ambilnya dari online, dari elektrik. Iblis membenci tubuh, ya, dan menentangnya. Jika gereja hanya merupakan satu kumpulan orang beriman yang datang berkumpul saja, maka iblis tidak akan membenci gereja itu. Oh, saudara-saudari, tunaikanlah ministrimu, maka iblis pasti akan terganggu. Hari ini di kekristenan, saudara-saudari, mereka semua memang dilatihnya seperti itu. Hanya datang, duduk, dengar, kasih uang, pulang. Minggu depan begitu juga, datang, duduk, ya, dengar, kasih uang, pulang. Seminggu sekali seperti itu sudah dianggap rajin. Dalam 1 tahun tidak bolong, wah, sangat rajin. Seminggu sekali seperti itu. Padahal itu adalah sangat lumpuh, bukan sangat rajin. Saudara-saudari yang vital dalam gereja-gereja lokal, dalam 1 minggu bisa 5 kali bersidang, 10 kali bersidang, belasan kali bersidang. Anda yang setia PP pagi, pasti dalam seminggu tuh belasan kali itu bersidang. Entah sidang rumahan, sidang kelompok, sidang besar, digabung itu belasan kali. Betapa majunya kita di pemulihan Tuhan, saudara-saudari. Betapa kasihannya sidang-sidang di kekristenan, yang sebetulnya lebih tepat tuh kebaktian-kebaktian. Kita tidak berkebaktian, kita bersidang.
Oh, iblis membenci sidang-sidang gereja yang hidup, saudara-saudari. Nah, kemudian di pelajaran hayat yang barusan, ya, kalimat berikutnya mengatakan, kita perlu melihat pentingnya semua karunia dari anggota-anggota tubuh. Ya, saudara-saudari semua, entah anggota tubuh yang paling kecil, ada fungsinya, ada karunianya, saudara-saudari. Paulus membicarakan tentang karunia-karunia rohani di pelajaran hayat 1 Korintus, berita yang 57. Saudara-saudari baca di sana, ya. Nah, yang saya ingin sampaikan, ada satu subjudul di pelajaran hayat ini, yaitu prinsip yang mengendalikan. Nah, ini saya bacakan ya. Dalam pasal 12 ayat 1 sampai 3, kita memiliki prinsip yang mengendalikan karunia rohani. Ya, perhatikan ini saudara-saudari, supaya karunia rohani yang Anda miliki bisa berfungsi, ya. Dalam ayat 1, Paulus berkata, sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi pasal 12 ayat 1 dimulai dengan kalimat ini, tentang karunia roh. Ya. Tetapi di ayat kedua dan ketiga, Paulus membicarakan tentang menyeru nama Tuhan. Saudara-saudari, di ayat pertama, dia membicarakan tentang karunia roh. Perhatikan saudara-saudari, saya sedang membicarakan karunia roh, kata Paulus. Lalu di ayat kedua dan ketiga, dia langsung berbicara tentang menyeru nama Tuhan. Ya, saya akan membacakan ayat 2 dan 3 itu secara singkat dan terjemahan langsung. Ya, di sini dikatakan, saudara-saudari simak ayat kedua dan ketiga. Ini tentang karunia roh, ya. Agar Anda bisa berfungsi dan memfungsikan karunia roh itu. Perhatikan, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala yang bisu. Nah, ini garis bawahi berhala yang bisu. Nanti saya akan ke sana. Lanjut. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata, Tuhan Yesus, selain oleh Roh Kudus. Perhatikan, ada kata berhala yang bisu, ya. Lalu Paulus mengkontraskannya dengan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat berkata. Kalau Anda dapat berkata, kata artinya Anda tidak bisu. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata, Tuhan Yesus, selain oleh Roh Kudus. Ya. Ada kaitannya antara berhala yang bisu dengan menyeru Tuhan Yesus. Ya. Kita lihat kalimat berikutnya. Coba disimak, ya. Masih di pelajaran hayat 1 Korintus berita 57. Pemikiran Rasul di sini ialah
Berhala-berhala yang bisu tidak bersuara. Dalam ayat 2, ya, saya ulangi, tak bersuara dalam ayat 2 membuat para penyembahnya bisu. Ya. Berhala-berhala yang bisu tak bersuara di dalam ayat 2 membuat para penyembahnya bisu dan tak bersuara. Jikalau Anda, saudara-saudari, datang sidang jadi orang-orang bisu, ya, masuk ke balai sidang, yang lain berkidung, Anda bisu, yang lain bermazmur, Anda bisu, ya, ataupun Anda loyo, tepuk tangan, mulut komat kamit, ya, itu termasuk orang bisu itu, ya. Artinya Anda harus berdoa, Tuhan, bakarlah berhala-berhalaku, Tuhan. Aku banyak berhala, Tuhan. Aku banyak berhala, Tuhan. Oh, menurut 1 Korintus 12 ayat 2 dan 3, berhala-berhala membuat aku bisu, Tuhan. Ini ciri-ciri berhala seperti itu. Apapun jenis berhalanya. Entah itu berhala patung sungguhan, atau berhala berupa hobi-hobi, kebiasaan-kebiasaan, berhala-berhala berupa barang-barang materi, perkara-perkara ataupun manusia yang Anda jadikan berhala, asalkan Anda seorang penyembah berhala. Pasti Anda bisu dalam sidang-sidang, saudara-saudari. Ya, mulai dari bermazmur, ya, Anda bisu. Walaupun Anda berbagi nikmat, hebat, tetapi kalau dalam sidang-sidang, mulai dari bermazmur Anda bisu, diragukan itu bagi nikmatnya. Bisa jadi itu hanya daging Anda dan ego Anda saja yang berbagi nikmat. Mulai dari bermazmur, bahkan mulai dari rumah Anda bangun pagi, apakah Anda berlatih roh? Apakah mulut Anda, lidah Anda digunakan untuk berkata-kata, membarakan roh? Ya. Nah, saya lanjutkan lagi, saudara-saudari. Orang yang menyembah Allah tidak patut bungkam. Ya. Bungkam di sini bukan hanya tidak berbagi nikmat, tetapi tidak berkidung, tidak doa baca, tidak memproklamir, tidak berdoa ketika memecahkan roti, tidak berdoa di sidang-sidang. Itu termasuk orang-orang yang bungkam, ya. Orang yang menyembah Allah tidak patut bungkam, tetapi harus di dalam roh Allah bersuara mengatakan Tuhan Yesus. Ya. Saudara-saudari, yang barusan saya bacakan dalam pelajaran hayat 1 Korintus berita 57 ini, secara khusus berbicara tentang menyeru nama Tuhan. Ini ada satu kalimat yang luar biasa di sini, saudara-saudari. Ya, saya bacakan dulu yang barusan. Orang yang menyembah Allah tidak patut bungkam, tetapi harus dalam roh Allah bersuara mengatakan Tuhan Yesus. Nah, perhatikan kalimat luar biasa selanjutnya. Berkata Tuhan Yesus adalah fungsi utama semua karunia rohani. Ingat, tadi saya mengatakan ini tentang karunia-karunia rohani. Dan di sini dikatakan berkata Tuhan Yesus. Ini adalah fungsi utama semua karunia rohani. Saudara kita dalam pelajaran hayat 1 Korintus ini berkata demikian. Pertama-tama saya cukup heran, kenapa ya menyeru nama Tuhan itu fungsi utama
dari semua karunia rohani. Agak sulit saya memahami ini. Tetapi secara pengalaman memang seperti itu. Ya, Anda yang memiliki karunia, ya, berbicara mungkin, memberitakan, tanpa menyeru nama Tuhan, fungsi Anda pasti akan mati. Kalaupun Anda bisa berbicara secara fasih, tidak akan ada hayat. Ya, itulah sebabnya tadi saya mengatakan, heran, orang datang sidang mati, bisu, tidak berkidung, tidak proklamir, tidak doa, tapi begitu bagi nikmat, hebat, fasih, yaitu tanpa hayat. Kalau tanpa hayat ya mati, bisu, dianggap bisu. Karena bisu di sini artinya tidak menyalurkan hayat. Orang-orang yang terbebas dari berhala yang bisu, itu mulutnya menyalurkan hayat. Ya. Ketika Anda berfungsi dalam sidang-sidang, semua tubuh terbangun. Bahkan satu saudara yang berbicara di depan, di mimbar, itu sebetulnya ditopang oleh seluruh saudara-saudari yang hadir. Coba satu saudara itu berbicara sendirian di kamar. Nggak bisa dia berbicara seperti itu di kamar sendirian. Kenapa dia bisa begitu berapi-api di balai sidang, memberitakan, menyalurkan hayat? Karena ditopang oleh seluruh saudara-saudari yang hadir. Suasana sidangnya mempermalukan iblis. Allah menang di dalam sidang itu. Inilah seluruh anggota berfungsi, walaupun hanya ada 1-2 orang berbicara. Tetapi sebetulnya semua anggota berfungsi, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus, semoga Anda melihat perkara ini. Betapa pentingnya Anda berfungsi dalam sidang-sidang. Walaupun tidak ada kesempatan untuk berbicara, berbagi nikmat, bertutur sabda. Ya, tetapi sebetulnya fungsi Anda itu ada di sana. Membangun tubuh Kristus. 100% jemaat membangun tubuh Kristus. Ini hanya ada di pemulihan Tuhan. Di kekristenan yang kacau balau dan mati serta lumpuh, ya hanya datang duduk diam, beri uang pulang 1 minggu sekali, sudah dianggap rajin. Tetapi di tengah-tengah pemulihan Tuhan yang sedemikian itu adalah orang-orang bisu akibat berhala-berhala yang bisu. Oh saudara-saudari, inilah beban yang saya sampaikan pagi ini, yang sebetulnya didasarkan oleh tadi ayat yang kita doa bacakan, saudara-saudari. 2 Korintus 3 ayat 6. Dialah yang membuat Anda dan saya sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Dari roh. Dan tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada seorang pun yang dapat berkata Tuhan Yesus selain oleh roh. Jadi ketika Anda memiliki satu kehidupan yang menyeru nama Tuhan, mulai dari bangun pagi, sepanjang hari Anda menyeru nama Tuhan, Anda menjadi penyeru-penyeru nama Tuhan. Seperti jemaat mula-mula, di mana-mana Anda menyeru nama Tuhan, itu tandanya Anda sudah bebas dari berhala yang bisu. Anda tidak lagi bisu. Itulah yang membuat Anda bisa berfungsi dalam sidang-sidang. Mulai dari sidang rumahan, sidang kelompok, sidang-sidang besar. Di sanalah tempat kita menunaikan ministry kita. Saudara-saudari, sebetulnya dari awal hingga akhir, ya, dikerucutkan kepada perkara menyeru nama Tuhan. Luar biasa ya. Ingat, 1 Korintus pasal 12 ayat 1 dan 3. Ayat 1 dimulai dengan karunia roh. Ayat 2 dan 3 itu perkara menyeru nama Tuhan. Jadi kalau karunia-karunia roh yang Anda miliki, pasti Anda miliki, ingin berfungsi, menyerulah nama Tuhan. Jangan bisu, saudara-saudari.
Jangan bisu ini bukan hanya dalam sidang, setiap hari jangan bisu. Walaupun Anda orang cerewet, kalau sama teman-teman ngumpul, ngobrol begitu lancar, tetapi ketika dalam sidang, langsung bisu. Ya, di luar rumah, dengan teman-teman, kerabat, teman bisnis, teman hobi, teman belanja, wah cerewetnya minta ampun. Begitu masuk sidang, pet, bisu. Nah itu, saudara-saudari, makanya dimulai dari sehari-hari. Jauhilah orang-orang yang tidak menyeru nama Tuhan. Kejarlah semua keadilbenaran, ya, iman, damai sejahtera bersama mereka yang berseru nama Tuhan. Pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Jauhkan semua pergaulan yang buruk yang menyeret Anda ke dalam orang-orang bisu. Ya, carilah orang-orang yang menyeru nama Tuhan, bersekutu dengan mereka. Ya, dimulai dari pagi hari, sepanjang hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada sidang-sidang rumahan, ada sidang kelompok, pas sidang besar, Anda akan menjadi orang yang berapi-api, membangun tubuh Kristus. Di sanalah tempat kita menunaikan ministrimu, ya. Tunaikanlah ministrimu. Di mana? Pertama-tama di lokal Anda, saudara-saudari. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, mohon maaf. Dalam penyegaran pagi ini, memang bebannya adalah pemberitaan demi pemberitaan. Dan masih ada waktu bisa berbagi nikmat, ya. Dan saya percaya saudara-saudari punya sidang-sidang lain. Di sana Anda bisa lebih banyak berbagi nikmat. Nah, sekarang masih ada waktu, mungkin 3 orang, 4 orang, silahkan Anda merespon berita ini. Amin. Amin. Haleluya. Silahkan. Ini ya, pemberitaan hari ini sungguh ya membangunkan gitu ya, gairah saya kembali. Saya dulunya sih sebetulnya malu gitu ya menyeru nama Tuhan di tempat-tempat kami gitu ya, nggak ada gitu ya yang berseru-seru nama Tuhan karena cuma saya sendiri. Tapi lama-lama itu berubah menjadi suatu kenikmatan. Dan untuk berdoa di sidang aja juga takut, malu karena bahasanya juga masih buat saya tuh rasanya banyak kata-kata yang saya juga rasanya ini ya gitu ya, karena kita kan biasanya diam aja ya, nerima aja. Tapi untuk berdoa pertama-tama saya ada kayak dorongan, kalau kamu nggak mau sekarang, sampai kapan lagi ada keberanian untuk berbicara gitu. Nah, untuk pertama itulah saya baru berani ya merespon firman gitu ya yang disampaikan. Itu membuat ngomong juga agak gemeteran gitu. Tapi melalui pemberitaan, pengajaran hari ini sungguh saya bergairah gitu bahwa inilah sesuatu yang dirindukan Tuhan di dalam gerejanya ya, di mana kita berfungsi untuk menyatakan kebaikan Tuhan kah, kebesaran Tuhan atau pembelaan Tuhan supaya iblis dipermalukan. Makin lama melalui perawatan juga ya di dalam gereja kami, kita ada kemajuan gitu ya. Kita ada satu grup yang memang bertobatnya itu dari Zoom gitu ya, dari COVID dulu. Jadi memang ini baru sekali ya, dan pembimbing kami juga baik gitu ya, mengajar. Dan sedikit demi sedikit
kami diberi pengarahan tentang gereja gitu ya, tumpuan dasar yang esa segala macam. Tapi melalui kemarin gitu ya, pengajaran tentang ministry yang satu itu, cuma satu ministry itu makin jelas bagi saya. Sungguh satu berkat yang besar. Jadi makin kokoh gitu ya, bahwa di pemulihan inilah hati Tuhan ya, hasrat hati Tuhan untuk gerejanya bisa dinyatakan, bisa diekspresikan, di mana Tuhan menanti ya kita sebagai kaum saleh gitu ya, mempermuliakan, mengekspresikan Tuhan saat-saat ada kebaktian atau ada saat sidang-sidang. Saya juga punya sidang kelompok di rumah ya, di situ kami juga bertumbuh sungguh melalui pelajaran di pagi, penyegaran pagi ini juga bertambah-tambah ya, bertambah-tambah pengenalan kita akan pemulihan ini. Saya sungguh berterima kasih untuk berkat yang besar ini melalui PP ini. Terima kasih, itu aja yang saya dapatkan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, silakan mungkin satu orang lagi, boleh. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Masih? Silakan manfaatkan. Siapa? Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Pagi ini kembali saya diterangi ya, bahwa tunaikanlah ministrimu. Ini ya, awalnya saya juga berpikir, saya bertobat ya, bahwa kok tunaikanlah ministrimu, ini bukan buat saya gitu. Tetapi tadi dari yang diuraikan, sungguh ini dimulai dari kita hari ini ya, dengan sidang rumahan, juga tadi dikerucutkan dengan menyeru nama Tuhan Yesus ya. Sungguh saya berjamah perkara ini ya, yaitu menyeru nama Tuhan Yesus. Jadi ketika sidang-sidang tentunya dimulai dari diri kita sendiri ya, dari pagi sepanjang hari ya, kita perlu membuka mulut ya, membuka mulut, membuka hati dan membuka roh, yaitu menyeru nama Tuhan, sehingga ketika menghadiri sidang ya, sidang rumahan, sidang apapun, kita enggak katakan bisu ya, tetapi bisa berkata-kata, yaitu memperkatakan Kristus. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, amin, haleluya. Mari kita menyeru nama Tuhan, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, terima kasih berita demi berita ya Tuhan. Biarlah dikerjakan, disusun ke dalam diri kami. Amin. Oh Tuhan, kami mau menunaikan fungsi kami, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Sebagai orang Kristen yang normal, Tuhan Yesus, kami harus menunaikan fungsi kami, ministry kami. Oh, ministry perjanjian baru ya Tuhan. Biarlah kami terus diarahkan, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang normal. Oh Tuhan Yesus, kami perlu dirimu. Pagi ini khususnya Tuhan, latih kami menjadikan perkara menyeru nama Tuhan, bukan hanya menjadi satu tradisi, bukan hanya menjadi satu kebiasaan yang mati, bukan hanya menjadi satu aktivitas di sidang-sidang saja, tetapi Tuhan, kami mau menjadi penyeru nama Tuhan dimanapun. Tuhan, bakarlah setiap berhala kami.
Oh Tuhan Yesus, sehingga kami dibebaskan dari kebisuan. Oh, akibat berhala-berhala yang bisu itu Tuhan. Kami mau menjadi penyeru nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kerjakan berita demi berita ke dalam kehidupan kami. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih semuanya. Amin.